Shalom Horas, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini Kamis 18 September 2025, kita mau bersukacita menerima firman Tuhan melalui siraman rohani pagi yang tetap disediakan oleh gereja kita HKBP Setia Negara. Tetapi sebelum kita mau menerima kabar sukacita itu, marilah kita satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang kami kenal dan tetap kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu, untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Hingga sampai pada hari baru ini, kami tetap boleh bangun menikmati sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, sukacita yang ingin kami terima kembali daripada-Mu, yaitu firman-Mu yang akan menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tetap menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ingin menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini merupakan pesan yang disampaikan Musa kepada bangsanya, bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan. Musa tahu bahwa ia tidak akan ikut masuk, tetapi ia meneguhkan bangsa itu agar tidak memiliki rasa takut menghadapi musuh-musuh yang lebih kuat daripada bangsa itu sendiri. Musa juga mengingatkan kemenangan mereka bukan bergantung pada kekuatan militer, melainkan kepada penyertaan Tuhan Allah. Ada 3 poin kebenaran yang ingin kita lihat melalui nats ini, yaitu yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Iman menuntut kebenaran. Allah tahu bahwa bangsa Israel akan menghadapi tantangan yang besar. Karena itu ia perintahkan mereka untuk menguatkan hati. Keberanian yang sejati bukanlah tidak pernah takut, melainkan tetap maju meskipun ada rasa takut, karena percaya Allah ada di pihak kita. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, yang mau kita lihat adalah janganlah takut dan jangan gemetar karena orang lain. Musuh Israel memang besar dan menakutkan. Demikian juga kita hidup dengan penuh tantangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, pekerjaan, hubungan, bahkan ketidakpastian pada masa depan. Tetapi Allah melarang kita untuk dikuasai oleh rasa ketakutan. Ketakutan itu hanya akan melemahkan iman kita, sementara iman itulah yang mendatangkan kekuatan. Yang ketiga yang dapat kita lihat adalah Tuhan Allah kita, dialah yang berjalan menyertai kita. Inilah dasar keberanian kita, penyertaan Allah itu sendiri. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia berjalan bersama, ia menopang, menuntun, bahkan berperang bagi kita sendiri. Janji inilah Bapak Ibu yang menjadi pegangan bukan hanya untuk Israel saja, tetapi juga untuk kita hari ini. Dalam menghadapi masalah pribadi, saat menghadapi penyakit, kesulitan, atau apapun permasalahan lain, ingatlah bahwa Allah menyertai kita. Jangan biarkan diri kita larut dalam rasa takut. Doa dan iman menjadi kekuatan untuk tetap kita melangkah. Dalam dunia yang penuh dengan pencobaan ini, banyak orang takut
akan kegagalan, takut tidak mampu bersaing terhadap orang lain. Firman ini mengajarkan kita untuk berani mencoba, berani melangkah, karena yang menentukan hasil akhir bukan usaha kita, tetapi berkat Tuhan Allah. Kadang kita merasa tidak layak atau tidak mampu di dalam kehidupan kita ini. Allah mengatakan, Tuhan yang memanggil dan menyertai kita. Jika Ia menyertai, maka tidak ada alasan untuk kita mundur ke belakang. Dalam menghadapi masa depan sekalipun, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, tetapi janji Allah sudah sangat jelas dan begitu nyata. Ia tidak pernah meninggalkan kita yang percaya. Keyakinan inilah yang membuat kita bisa berjalan dengan iman, bukan dengan rasa cemas kita. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini kita diingatkan bahwa ketakutan orang percaya bukan terletak pada dirinya, tetapi yang ada di dalam diri kita adalah kekuatan. Kekuatan orang percaya itu berada di tangan Tuhan yang menyertai kita. Karena itulah, mari kita hadapi hari-hari dengan hati yang teguh, tidak takut, dan penuh keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kita. Karena kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan kita tidak akan gemetar menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Kita hanya perlu mendoakan supaya kita tetap mampu berjalan sesuai dengan koridor yang sudah Tuhan tentukan. Mari kencangkan ikat pinggang iman kita kepada Tuhan agar Dia tetap menyertai kita. Amin. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Tuhan semakin meneguhkan hati dan iman kami dalam menjalani kehidupan kami. Sekalipun akan banyak tantangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan menguatkan dan Tuhan meneguhkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.